Dikucilkan karena TBC, dia memutuskan membantai 30 orang dalam satu malam. Ini adalah kisah Mutsuo Toi yang tinggal di sebuah kota kecil dekat Suyama, Jepang pada tahun 1938. Dia berkeliling kotanya selama 90 menit dan membunuh 30 orang serta melukai 3 orang lainnya. Kejahatannya masih menjadi pembantaian senjata terbesar di Jepang oleh seorang penembak tunggal, dan dia kemungkinan adalah salah satu pembunuh hikikomori pertama yang tercatat dalam sejarah Jepang. Mutsuo Toi lahir pada tanggal 5 Maret tahun 1917 di Okayama, Jepang. Dia lahir dari keluarga yang cukup kaya. Tapi sayangnya pada saat dia masih kecil, orang tuanya meninggal dikarenakan sakit TBC. Dan akhirnya dia dan kakaknya harus dirawat oleh neneknya. Tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, dia ini cukup pintar dan pandai bersosialisasi. Tapi setelah kakaknya memutuskan menikah dan pindah dari rumah mereka, dia menjadi kesepian dan berubah menjadi hikikomori. Kalau kalian nggak tahu apa itu hikikomori, kalian bisa lihat video aku tentang hikikomori. Di situ aku jelasi secara rinci. Selain itu, Toi ini juga menjadi salah satu fanboynya Sada Abe ya guys, dan sangat tertarik dengan kisah tentang Sada Abe. Nah ini juga kalau kalian mau tahu tentang kisahnya Sada Abe, kalian bisa lihat video aku yang tentang Sada Abe. Hidup dengan rasa kesepian, tanpa teman, orang tua, bahkan kakaknya yang pergi meninggalkannya, membuat dia menjadi seorang penikmat tradisi Yobai. Yobai adalah sebuah tradisi Jepang yang biasanya dilakukan oleh pria dan wanita muda yang belum menikah. Kebiasaan ini pernah umum di seluruh Jepang dan dipraktekkan di beberapa daerah pedesaan hingga awal era Meiji dan bahkan hingga abad ke-20. Nah, jadi pada malam hari, seorang pria single akan diam-diam memasuki kamar seorang wanita single untuk mengajaknya melakukan hubungan badan. Kalau si wanita setuju, mereka akan melakukannya, dan ketika pagi, si pria harus keluar secara diam-diam. Kalau mereka berdua terus melakukan yobai dan setuju untuk meresmikannya, mereka bisa menikah. Tapi ingat ya guys, tradisi ini harus dengan persetujuan si wanita. Kalau wanitanya nggak mau, ya prianya harus keluar. Dan kegiatan ini juga biasanya diketahui orang tua si perempuan. Cuma mereka pura-pura nggak tahu aja. Dendam. Pada tahun 1937, Toi didiagnosa menderita TBC, yaitu penyakit yang juga merenggut orang tuanya. Pada masa itu, TBC ini belum ada obatnya ya guys, jadi bisa dibilang menjadi salah satu penyakit keras. Dengan penyakit yang dia alami, Toi menjadi bahan olok-olok orang, dikucilkan, diremehkan, dan bahkan wanita-wanita yang biasa mau nerima malam yobainya ikut menjauhi dia. Dan akhirnya dia kembali menjadi seorang hikikomori dan merencanakan pembunuhan kepada semua orang yang menghinanya. Rencana tentang pembunuhan itu sempat dia sampaikan kepada kenalan dan juga tetangganya, sehingga tetangganya ini melaporkan Toi ke polisi, dan polisi menyita semua senjata yang ada di rumahnya. Walaupun polisi telah menyita banyak senjata dari Toi, ternyata si Toi ini masih memiliki lebih banyak dan bahkan membeli lagi beberapa senjata. Tanggal 20 Mei, akhirnya dia bisa melancarkan rencananya. Dia memutus aliran listrik ke desa yang berpenduduk kurang dari 100 itu. Dia memulai dengan menebas kepala neneknya terlebih dahulu. Setelah membunuh neneknya sekitar jam setengah 2 pagi, dia mengikat 2 obor listrik di kepalanya dan menelusuri kota dari rumah ke rumah. Dia menghabiskan 90 menit berkeliling kotanya dalam kegelapan dengan kapak, senapan, dan juga katana. Dia menargetkan sebanyak mungkin tetangganya dan orang-orang di desanya yang dia rasa telah berbuat salah padanya. Dia memasuki rumah mereka satu persatu, menembak atau menikam mereka. Dia membunuh 27 orang berusia 5 hingga 86 tahun yang meninggal seketika karena luka mereka. 2 diantaranya meninggal setelah sekarat, dan 3 orang yang terluka selamat dari serangan itu. Akhirnya pada subuh hari, si Toi ini memutuskan untuk bundir dengan cara menembakkan senjata ke dadanya, sehingga total kematian menjadi 31 orang. Catatan. Sayangnya, seperti banyak kejahatan lainnya, nggak banyak yang diketahui tentang para korban, kecuali neneknya. Korbannya mulai dari anak-anak hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Dan diyakini juga kalau sebagian besar korban dipilih karena hubungan mereka dengan si Toi. Entah dia wanita yang menolak ajakan yobainya, atau orang-orang yang menghina penyakitnya. Dan karena hampir separuh kota tewas, kemudian kota kecil tersebut mengganti namanya, untuk membantu menyembuhkan dan menghapus sejarah peristiwa tragis tersebut. Mutsuo Toi juga meninggalkan catatan bundir. Dalam catatan itu, dia menjelaskan alasannya membunuh neneknya sendiri adalah agar neneknya nggak ngerasa sakit atas stigma di masyarakat karena menjadi nenek seorang pembunuh. Dan selain itu, dia juga ngerasa menyesal karena nggak bisa ngebunuh orang-orang yang mau dia bunuh, tapi malah ngebunuh orang-orang yang nggak mau dia bunuh. Dan tragedi pembantaian ini juga dibuat menjadi sebuah film.